会找你决我死。开天30，很厉害。Halo semua, kembali lagi dengan saya di Kobe Movie. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu, 1J Fashion Part 11. Apa kalian siap? Aye, Grandmaster. Sebelumnya Mimin ada pengumuman nih di akhir video, jadi tonton sampai akhir ya guys. Oke, kalau gitu kita akan langsung masuk ke part 11 1J Fashion. Selamat menonton. Sebelumnya, Yesuan kita disambut baik oleh ketua guild penyihir dan sekarang dia diberikan jabatan presiden kehormatan di guild tersebut dan dia berhasil menyembuhkan luka lama Guru Tong. Bahkan Guru Tong sekarang menjadi semakin kuat. Malamnya di kamar, Yesuan berpikir masih ada 10 hari sebelum ujian akhir akademi dan siapapun yang merupakan penyihir junior bisa lulus, sekaligus bisa mendaftar ke Akademi Sihir di Kota Wang. Dia membayangkan organisasi hitam yang dulu dia lawan dan berpikir kalau organisasi itu juga ada orang dalam di kerajaan itu, maka ini akan menjadi perjalanan yang cukup sulit. Besoknya, Ping Yin sedang berlatih. Karena Yesuan lah sakit tubuh esnya bisa sembuh katanya. Tiba-tiba datang ayahnya dan Komandan Chen Zhan. Ayahnya sangat bangga karena Ping Yin yang berhasil menerobos ke penyihir menengah begitu cepat dan beberapa hari lagi merupakan ulang tahunnya. Setelah acara kelulusan akan ada pesta ulang tahun Ping Yin. Beberapa hari lagi Feilin itu nama cowok ya guys, dari Kota Wang akan datang. Feilin adalah anak bangsawan dari keluarga Takla dan mereka tahu soal masalah organisasi hitam itu. Maka dari itu mereka meminta Feilin secara khusus untuk datang, tentunya untuk melindungi Ping Yin. Ping Yin menolak kebaikan dari mereka karena dia tidak menyukai Feilin. Ya jelas yang disuka Ping Yin kan Grandmaster kita. Tapi keluarga Takla dan keluarga Murong sudah lama dekat. Ping Yin tidak peduli. Dia malah ingin mengundang beberapa temannya ke pesta ulang tahunnya nanti. Sejak kapan kamu punya teman? Kata ayahnya. Ngakak sih subtitlenya, bapak macam apa ini? Ayahnya pun menebak, jangan-jangan Yesuan yang pernah diceritakan oleh Paman Chen. Ping Yin pun memohon, tentu boleh. Ulang tahunmu, kamu yang memutuskan. Dan kebetulan ayahnya ingin melihat kehebatan Yesuan seperti yang dirumorkan orang-orang. Bahkan membuat putrinya ini bisa merindukan sang Grandmaster. Mimin jadi gak sabar melihat Yesuan yang mempermalukan Feilin yang cemburu karena Ping Yin menyukai Grandmaster kita. Kita akan lihat nanti ya. Di sisi lain, para murid terkagum-kagum dan mulai menggosipkan Yesuan. Mereka kaget dengan kelas Yesuan yang tidak ada terluka muridnya saat di Gunung Binatang Sihir. Kita tahu di kelas lain bahkan ada yang sampai meninggal. Mereka mengira kalau Yesuan adalah seorang Beastmaster. Dengan dikeluarkannya Lin Yue juga dari akademi adalah karena Yesuan. Dan benar saja, Chen Nan datang dan memberitahukan kalau Lin Feng akhir-akhir ini selalu mencari Yesuan. Lin Feng mencari Yesuan karena dikeluarkannya Lin Yue yang menyebabkan keluarga Lin status sosialnya berkurang drastis. Lin Feng juga putra keluarga Lin. Kalau berhasil balas dendam, kemungkinan dialah yang akan menjadi penerus keluarga Lin. Sebelumnya Lin Yue yang memiliki hak penerus itu guys. Jadi Lin Feng mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan hak penerus keluarga Lin. Yesuan hanya meresponnya dengan santai. Singkat cerita, mereka berkumpul di lapangan. Guru Yun meminta agar setiap murid maju dan menjalani ujian. Ini adalah bola penguji kekuatan. Setiap murid akan menyuntikkan kekuatan sihirnya ke dalam bola itu dan dimulailah ujiannya. Murid pertama berada di tahap penyihir tingkat menengah. Murid kedua juga sama dan seterusnya berada di tahap murid penyihir tingkat senior. Dan tibalah giliran Chen Nan. Dia sangat senang dan ingin memamerkan kekuatannya. Para murid pun kaget melihatnya karena kekuatannya yang lumayan kuat. Dan Chen Nan berada di tahap penyihir junior tingkat 1 sehingga dia lulus. Dia pun menyombongkan dirinya. Tapi Yesuan menyuruhnya untuk cepat kembali ke barisan. Dan giliran Si Qing pun tiba. Kita bakal lihat guys, sekuat apa ketua kelas kita ini.
Ternyata dia berada di tahap puncak penyihir junior tingkat 1, lebih kuat dari Chen Nan karena Si Qing di puncak tahapnya, sedangkan Chen Nan masih awal tahap junior. Dan inilah yang kalian tunggu-tunggu, Grandmaster kita Ye Xuan. Dia hanya menguji sampai di tengah jalan, sehingga hasilnya hanya junior tingkat 1. Guru Yun pun bertanya kenapa tidak menguji sampai selesai. Ye Xuan hanya menjawab intinya dia sudah lulus, sehingga tidak perlu dilanjutkan. Guru Yun pun tidak senang. Mimin penasaran nih, kalau Ye Xuan selesai sampai habis, kira-kira di tingkat apa ya? Guru-guru pun menyerahkan hasil ujiannya kepada dekan sekolah. Hasilnya menunjukkan ada 153 murid masuk kelas senior, dan ada 17 murid yang berhasil masuk ke penyihir junior tingkat 1. Sehingga 17 orang ini lulus dari Akademi Sihir Sid ini. Salah satu dari 17 orang ini ada yang penyihir tingkat menengah dan memecahkan rekor akademi selama bertahun-tahun. Kira-kira siapa, hayo? Selain itu, ada 9 orang yang tidak bisa melamar ke Akademi Sihir Kota Wang karena beberapa faktor seperti umur dan lainnya. Sedangkan sisa 8 orangnya setengah bulan dari sekarang akan pergi ke Kota Wang bersama Guru Yin dan memasuki ujian masuk Akademi Alen. Chen Nan pun menebak kalau orang yang menerobos ke penyihir tingkat menengah adalah Ping Yin. Tapi Si Qing tiba-tiba meneriaki Chen Nan dengan kesal. Chen Nan pun mencoba memuji ketua kelas yang tidak kalah hebat juga. Si Qing pun mengajak Ye Xuan untuk pergi bersama ke Kota Wang nanti. Ye Xuan menyetujuinya dan tiba-tiba muncullah Lin Feng, sepupunya Lin Yue. Anak buah yang sebelumnya mengikuti Lin Yue sekarang mengikuti Lin Feng. Salah satunya adalah pacar Lin Yue, yaitu Li Yue. Lin Feng pun maju menantang Ye Xuan. Ye Xuan hanya berkata, ternyata hanya anjing dari keluarga Lin yang menggonggong. Mantap Grandmaster. Lin Feng yang mendengarnya pun tidak senang dan langsung mengeluarkan pedangnya. Tapi muncullah Ping Yin yang mencegahnya. Ye Xuan adalah temanku, tentu ini urusanku juga, kata Ping Yin. Si Qing juga ikut membela Ye Xuan. Waduh, jadi kalian milih yang mana nih guys buat Grandmaster? Jangan jawab Guru Yin lagi ya, awas kalian. Tulis di kolom komentar ya. Semua orang kaget melihat kedua dewi sekolah yang membela Ye Xuan. Lin Feng pun meminta pertarungan adil dengan Ye Xuan. Lin Feng yang tingkatannya lebih tinggi dari Ye Xuan minta pertarungan adil, nggak salah tuh. Mereka pun tertawa mendengarnya. Ye Xuan pun langsung ke arena, dilanjutkan Lin Feng. Bakalan seru nih guys. Dan mereka pun bersiap. Ye Xuan hanya santai menanggapinya, dan pertarungan pun terjadi. Ye Xuan terus menyerang Lin Feng. Sekali pukul mementalkan Lin Feng. Belum selesai, Lin Feng mengeluarkan kekuatan pedang tahap perak tingkat 3. Dan dia pun menyerang yang menyebabkan ledakan cukup kuat. Namun Ye Xuan dengan mudah menghindar dan membokongi Lin Feng. Sekarang, giliran Ye Xuan yang menyerang dengan semua elemen sihir miliknya. Ye Xuan menyerang terus-menerus tanpa memberi ampun. Dan akhirnya Lin Feng pun kalah terkapar. Ye Xuan menggabungkan 3 elemen sihirnya, api, tanah, dan angin. Ditambah Tao Qi miliknya yang sangat kuat. Bawaan Lin Feng pun kabur melihatnya. Lin Feng yang begitu takut sampai memanggil keluar Guru Chou. Guru Chou pun meminta Ye Xuan melepaskan Lin Feng karena pertarungan yang sudah jelas pemenangnya. Guru Chou ini yang dulu ada di part 2 guys, yang dulu hampir berantem dengan Guru Tong. Karena dulu Guru Tong yang kesal sama Guru Chou yang terus mengatakan Ye Xuan itu adalah sampah. Selain itu, Guru Chou yang selalu menjelekkan jenis latihan milik Guru Tong yang disebut kuno olehnya. Kira-kira abis ini gimana ya guys? Mimin penasaran banget nih sama kelanjutannya. Apa jangan-jangan nanti Ye Xuan tetap akan menyerang Lin Feng sehingga membuat Guru Chou kesal dan menyerang balik Ye Xuan. Dan muncullah Guru Tong yang melawan Guru Chou akhirnya. Harusnya sih enggak ya. Kan Grandmaster kita ini cukup bijak. Nggak bakal melakukan yang nggak perlu baginya sih.
Lin Feng nggak tahu aja, Grandmaster kita ini udah ngebantai salah satu anggota organisasi hitam yang mempunyai kekuatan Beastmaster. Bahkan kedua orang organisasi hitam juga sulit melawan Yeswan, si pria berkapak yang sudah tahap emas dan juga pria berpisau. Gimana Lin Feng yang baru tingkat perak, ibarat melawat anak kecil bagi Grandmaster kita, ya enggak? Mau ngomong, jangan lupa tulis di kolom komentar, kalian lebih pilih Pinyin atau Xi Qing. Mimin penasaran, pengen lihat kalian lebih suka Grandmaster kita ini lebih cocok sama siapa. Tapi ingat ya, jangan jawab Guru Yin. Jangan jawab Guru Yin, awas aja sih. Oh ya, Mimin mau kasih pengumuman nih. Karena One C Fashion satu seasonnya hanya ada 50 episode, dan sekarang sudah sampai episode 49 loh guys. Jadi minggu depan untuk part 12 akan jadi episode terakhir One C Fashion season 1-nya. Nah untuk season 2-nya sih masih belum ada bocoran kapan bakal dirilis. Jadi minggu depan bakal jadi episode terakhir ya guys. Dan juga buat part 12-nya akan pendek durasinya karena episodenya yang cuma satu, yaitu episode 50. Ya sedih sih, padahal Mimin masih ingin menghibur kalian dengan sosok Grandmaster kita yang kuat dan juga kocak, serta ceritanya juga lumayan seru. Oke kalau gitu, selesai dulu untuk part 11 One C Fashion. Ketemu lagi di minggu depan ya guys. Ingat minggu depan part terakhir untuk season ini loh. Alright then, see you.